Kalau kita bicara soal, daerah 3T gitu ya, Mbak Ira, 3T ini lokasinya itu jauh dari pusat ekonomi nih, jauh dari pusat ekonomi dan biasanya kebanyakan penduduknya sedikit, Mbak Ira. Jadi kalau misalnya teman-teman PLN mau bangun, eee, pembangkit listrik dari pusat aktivitas ekonomi ke kawasan 3T, itu kan besar banget biayanya. Kalau misalnya kita bisa memindahkan pembangkit itu ke dekat kawasan 3T itu, pasti kita bisa menghemat beberapa komponen-komponen biaya seperti pembukaan jalan dan transmisi kan. Jadi dengan dibangun dekat dengan penggunanya, ini bisa cutting cost yang banyak ya, dan juga tidak bergantung dengan bahan bakar kali ya, karena ini kan kita ngomongin energi terbarukan ya untuk di 3T. Jadi jaringannya juga bukan langsung jaringan Dari pusat lah ya. dari gitu. pusat kan, mungkin ini akan jadi jaringan yang off-grid atau mini-grid, micro-grid gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya cocok nih ya buat energi terbarukan di Iya, 3T. apalagi Indonesia kita bicara soal negara tropis ya, punya exposure ke surya yang banyak. Kita taunya elektrifikasi, lampu saja gitu ya, padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat, mau Indonesia Emas 2045, itu kan kebutuhan dasar memang perlu diperhatikan, tapi what's next ya Mbak Ira ya? Exactly, what's next? Dari kebutuhan listrik, ya listriknya buat apa? Ya harus ada produktivitas ya, nggak hanya buat nyalain lampu gitu. Ya jadi jangan hanya lampu yang nyala, tapi ekonomi harus menyala juga. Halo cendekia iklim, selamat datang kembali di Ekoniklim Podcast oleh Climate Policy Initiative bersama saya Ira Purnomo. Ekoniklim ini adalah sebuah podcast di mana kita bicara mengenai ekonomi, keuangan, transisi energi, dan tentunya perubahan iklim. Nah, isu iklim ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan, ekonomi juga, termasuk ekonomi lokal dan juga kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, di episode hari ini kita ingin membahas topik yang kelihatannya mungkin agak teknis ya, tapi dampaknya sebenarnya sangat nyata, yaitu productive use of energy atau pemanfaatan energi untuk kegiatan produktif. Jadi gini, coba kita pikir sejenak. Indonesia ini sudah lama bicara soal elektrifikasi. Angkanya naik, rasio elektrifikasi sudah cukup tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah listrik itu sudah benar-benar mengubah kehidupan ekonomi masyarakat? Atau jangan-jangan listriknya ada, tapi belum cukup kuat untuk menggerakkan ekonomi? Dan ini sangat relevan kalau kita bicara tentang daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Untuk membahas ini, saya sudah bersama rekan saya sendiri, yaitu Hari Gembira. Saya biasanya nyebutnya Kang Hargem ya, cuman kita bilang Kang Hari aja deh di sini ya. Kang Hari ini adalah Senior Analyst di Climate Policy Initiative atau CPI. Di CPI ini, Kang Hari banyak mengerjakan analisa dan studi di bidang Just Energy Transition, Captive Power, dan juga Upstream Coal Transition. Hai Kang Hari, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Ira. Mbak Ira gimana? Baik. Thank you ya udah mau bersedia untuk jadi narasumber kita di Ekoniklim Podcast. Kita mau masuk dulu deh ke konteksnya nih ya. Jadi kan kalau kita bicara listrik di Indonesia, ada yang banyak nanya, kenapa sih PLN nggak masuk aja sih ke semua desa gitu supaya masalah selesai gitu. Padahal di balik itu kan sebenarnya ada soal biaya penyediaan listrik, ada kemampuan sistem untuk membayar, entah oleh negara, PLN, atau penggunanya. Jadi kenapa sih daerah 3T di Indonesia itu sulit mendapatkan listrik dari PLN? Mungkin kalau misalnya kita bicara soal listrik sendiri, itu kan sebenarnya kita bicara soal infrastruktur dan penyediaan produk lah ya, produk dalam bentuk jasa, dalam produk listrik gitu. Nah, ketika kita bicara soal listrik, ketika bicara soal infrastruktur, maka kita bicara soal aktivitas ekonomi gitu. Nah, kalau kita bicara soal aktivitas ekonomi, kita juga nanti bicara soal berapa besar sih nilai ekonomi yang dihasilkan gitu kan, untuk bisa dari aktivitas ekonomi tersebut menghasilkan pendapatan untuk selanjutnya membiayai infrastruktur, baik itu jalan dan dalam konteks ini pembangkit listrik ya. Nah, kalau kita bicara soal daerah 3T gitu ya, Mbak Ira, 3T ini lokasinya itu jauh dari pusat ekonomi nih,
jauh dari pusat ekonomi, dan biasanya kebanyakan penduduknya sedikit, Mbak Ira. Jadi kalau misalnya teman-teman PLN mau bangun pembangkit listrik dari pusat aktivitas ekonomi ke kawasan 3T, itu kan besar banget biayanya. Karena jauh ya. Nah, jauh. Ketika nyampe sana, yang belinya sedikit. Nah, jadi ketika sedikit, siapa yang mau bayar nih? Mungkin PLN memang punya mandat, tapi kan pada akhirnya tetap harus kita upayakan sebagaimana sebisa mungkin balance ya antara dukungan pemerintah dan aktivitas ekonomi tersebut. Nah, Betul. jadi ketika misalnya mau bangun jaringan ke daerah 3T, ternyata ekonominya belum cukup untuk membiayai infrastruktur tersebut, itu yang jadi banyak pertimbangan dari teman-teman PLN atau mungkin pemerintah gitu untuk bertahap ya melakukan penyediaan tenaga listrik di daerah-daerah kawasan 3T seperti itu sih, Mbak Ira. Baik. Ini soalnya ini mempertimbangkan aspek financialnya ya, Iya, takut iya, nggak iya. efisien ya. Iya. Jadi kan transmisi itu butuh biaya besar ya, apalagi kalau misalnya kita bicara soal pembangkit listrik juga gitu, jadi pembiayaan besar. Betul. Berarti sebenarnya PLN cocok nggak sih untuk daerah 3T? Model konvensional PLN gitu. Kalau ditanya cocok atau tidak kan sebenarnya setiap model bisnis penyediaan tenaga listrik baik itu di Indonesia ataupun negara-negara lain yang mungkin kalau kita dengar stigma-stigma terkait kapitalisme dan sebagainya itu punya plus dan minus ya. Nah, tentu tantangannya bukan hanya di PLN saja, bagaimana model bisnis PLN itu bisa mencapai daerah-daerah 3T, tapi kan kita juga harus melihat bahwa kira-kira kalau misalnya disediakan listrik, selain kebutuhan kebutuhan dasar terpenuhi, teman-teman di 3T ini bisa ada kontribusi nggak ke katakan pembayaran listrik itu ketika sudah teman-teman PLN ataupun pemerintah berinvestasi menyediakan tenaga listrik daerah 3T ini gitu, Mbak Ira. Itu yang mungkin kita harus melihat secara holistik lah, sesuai proporsi. Kalau ditanya sesuai atau tidak, mungkin sesuai, tapi mungkin ada catatan-catatan yang perlu Catatannya kita. banyak ya. Nah ini kan berarti kita bisa lihat bahwa model konvensional penyediaan listrik oleh PLN itu bisa jadi ya mahal dan banyak catatannya ya, banyak challenges-nya. Jadi pertanyaannya sekarang mungkin apa ada cara lain gitu yang menjadi jalan pintas yang lebih masuk akal. Nah, apakah energi terbarukan bisa mempercepat elektrifikasi di daerah 3T? Kalau tadi kita bicara, balik lagi pertanyaan Mbak Ira yang pertama tentang kita bicara soal penyediaan tenaga listrik dan menarik jaringan dari pusat ekonomi ke daerah 3T itu mahal. Kalau misalnya kita bisa memindahkan pembangkit itu ke dekat kawasan 3T gitu, pasti kita bisa menghemat beberapa komponen-komponen biaya seperti pembukaan jalan dan transmisi kan, Mbak. Tentunya kalau ditanya bisa karena kalau misalnya daerah 3T tersebut punya resources kayak energi apapun ya, Mbak Ira, resources dalam konteks ini EBT, tentu bisa bermanfaat banget tuh penyediaan listrik nanti bagaimana pemanfaatan listrik tersebut bisa memenuhi kebutuhan dasar dan menggerakkan ekonomi di kawasan tersebut gitu. Nah, nanti dari aktivitas tersebut pertamanya di awal disupport oleh pemerintah gitu ya, ataupun dana-dana hibah lainnya, selanjutnya bisa menggerakkan ekonomi dan kedepannya bisa mandiri gitu daerah tersebut gitu sih. Oke, jadi dengan dibangun dekat dengan penggunanya, ini bisa cutting cost yang banyak ya, dan juga tidak bergantung dengan bahan bakar kali ya, karena ini kan kita ngomongin energi terbarukan ya untuk di 3T. Nah ini mungkin jadi jaringannya juga bukan langsung jaringan Dari pusat lah ya dari gitu. pusat kan, mungkin ini bahkan jadi jaringan yang off-grid atau mini-grid, microgrid gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya cocok nih ya berarti energi terbarukan di Iya, 3T. apalagi Indonesia kita bicara soal negara tropis ya, punya exposure ke surya yang banyak gitu. Nanti walaupun misalnya kita bicara soal turunan lanjutan kayak storage dan lain-lain, oke lah, tapi secara umum kita bicara soal resource banyak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus nunggu PLN masuk. Ini ada potensi yang bisa digarap secara lokal gitu ya. Betul. Kebetulan kan pemerintah punya program 10 gigawatt ya untuk daerah desa-desa ya. Itu mesti kita dukung lah ya, kita bantu realisasikan. Jadi ini kan nanti setelah listrik masuk nih ke daerah, ke desa,
listrik udah masuk, lampu udah nyala. Tapi ini kan ceritanya nggak berhenti di situ ya. Gimana supaya energi terbarukan di daerah 3T itu nggak hanya bergantung pada hibah? Pertanyaan menarik ya Mbak Ira. Jadi kalau kita bicara nggak bergantung sama hibah, tentu kita juga harus fair ya melihatnya, dalam artian balik lagi kita bicara soal pertanyaan Mbak Ira yang pertama bahwa listrik itu kita bicara soal infrastruktur dan produk lah ya, which is kita perlu untuk adanya perputaran uang gitu ya Mbak Ira. Jadi ketika kita bicara soal tidak melulu bergantung pada dana hibah, kita juga harus melihat dua variabel sih Mbak Ira. Yang pertama kita bicara soal apa namanya aktivitas ekonominya, dan yang kedua juga kita soal apa namanya governance atau tata kelola di daerah tersebut gitu. Nah kalau misalnya kita bicara soal ekonominya, kita harus fair bahwa yang kita sasar ataupun yang apa namanya akan dibantu itu punya aktivitas ekonomi yang positif dan bisa scalable ya, bahasanya mungkin bahasa Mbak Ira ya, scalable gitu. Sehingga nanti di atas apa namanya kebutuhan dasar Mbak Ira, nanti kita coba untuk apa namanya kembangkan aktivitas ekonomi mereka, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, sehingga mereka punya pendapatan yang cukup, dan pendapatan tersebut bisa diputar nih Mbak Ira untuk scalable si apa namanya fasilitas-fasilitas listrik yang mungkin dulu hanya sekitar 900 watt, langsung kita bergerak nih 1200, 1300, 1500 yang mungkin apa namanya mungkin dulunya cuma satu kulkas, harapannya bisa jadi cold storage besar gitu kan, tangkapannya makin besar lagi, putaran uang lagi untuk memperbesar akses listrik gitu. Jadi aktivitas ekonominya ini, pendapatan dari aktivitas ekonomi ini nggak hanya untuk tujuannya ya, nggak hanya untuk menutup biaya operasional dari pembangkit listrik energi terbarukannya, tapi juga untuk scaling gitu ya, Betul Mbak Ira. supaya aktivitas ekonominya tetap berkembang juga gitu. Ya, jadi jangan hanya lampu yang nyala, tapi ekonomi harus menyala juga ya. Iya, mungkin itu salah satu apa namanya tantangan kedepannya ya bagi teman-teman di pegiat apa namanya sektor energi untuk ikut membantu program-program pemerintah, dalam artian kita taunya elektrifikasi lampu saja gitu ya, padahal kan sebenarnya Nggak kalau cukup. misalnya kita lihat apa namanya mau Indonesia Emas 2045, itu kan kebutuhan dasar memang perlu diperhatikan, tapi what's next ya Mbak Ira ya. Exactly, what's next? Dari kebutuhan listrik, ya listriknya buat apa? Ya harus ada produktivitas ya, nggak hanya buat nyalain lampu gitu. Nah, kalau gitu ini ya, dana publik seperti dana desa itu perannya apa ya? Apakah dia bisa berperan dalam memberikan untuk apa ya? Untuk mendukung productive use of energy di desa? Ini mungkin juga sekalian ya buat teman-teman yang apa namanya memperhatikan berbagai macam kebijakan di pemerintah, bahwa dana pemerintah gitu ya, baik itu dana desa yang skalanya apa namanya udah di desa gitu ya Mbak, itu idealnya fokusnya pada penanganan risiko ya Mbak Ira. Penanganan risiko. Apa namanya, atau kalau misalnya di bahasanya ekonomi itu ada positive externality gitu ya, jadi kita bisa meng-capture positive externality itu gitu, di mana fokus dana-dana pemerintah ataupun dana desa konteksnya di sini itu bicara soal contoh misalnya Mbak Ira, kita buka lahan gitu ya, buka lahan, terus udah gitu penyiapan tenaga kerja gitu ya. Let's say ini kalau misalnya lebih besar lagi nih kita bicara soal dana pemerintah, pemerintah tuh punya program tuh kayak apa namanya drilling, pengeborannya geothermal itu secara bertahap itu di cover oleh pemerintah, karena itu risikonya besar gitu. Bisa jadi ketika drilling apa namanya drilling panas bumi tuh nggak ada tuh dalamnya tuh Mbak Ira, nggak sesuai. Nah dana-dana seperti itu yang harusnya dana pemerintah, dana publik lah ya kita menyebutnya itu dimanfaatkan, bukan ya idealnya bukan apa namanya secara langsung mensubsidi listrik gitu ya, tapi lebih secara bertahap, lebih strategis di penanganan risiko, sehingga ketika resiko berkurang, teman-teman investor dari swasta itu kan jadi menarik ya. Kalau misalnya apa namanya, sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara soal apa namanya investor-investor, yang mereka perhatikan kan bukan bagaimana menghilangkan risiko ya, tapi bagaimana risiko itu
diatasi atau Iya. ditanggulangi Ya, gitu. ya, betul, betul. Jadi terutama risiko di awal ya. Jadi Betul, Mbak Ira. dana desa ini cocok untuk menangani risiko di awal ya, risiko di awal. Tapi bukan untuk subsidi listrik selamanya ya. Iya itu Jadi kalau kata Panji itu menurut kepercayaan saya ya, ya. menurut kepercayaan saya. Menurut keyakinan saya, menurut keyakinan saya. Iya, jadi nanti setelah sistem itu berdiri harus bisa hidup dari pendapatan sendiri ya, maksudnya Iya. dari kegiatan ekonominya gitu. Iya. Jadi ini kan kita udah ngomongin teknologi energi terbarukan, terus dananya gitu. Nah, tapi itu nggak cukup ya ngomongin teknologi sama dana, ada juga faktor manusia gitu. Jadi tantangan sosialnya tuh seperti apa sih kalau masyarakat pertama kali mendapatkan listrik? Kalau kita bicara soal pertama kali mendapatkan dan sudah mendapatkan tapi tidak cukup, ini juga unik ya Mbak Ira. Jadi kalau misalnya pertama kali mendapatkan, biasanya apa namanya, yang kami temukan di lapangan itu, eee, mereka belum tahu nih mengoperasikannya seperti apa, Kesiapan menjaganya berarti ya, iya betul kesiapannya. sekali gitu ya. Terkadang, mohon maaf kadang kalau misalnya ada rusak sedikit, beberapa fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan pemerintah itu, PLTS gitu ya Mbak Ira, diambil Mbak Ira si besi-besinya gitu, dijual lagi gitu. Apa namanya, sayang banget ya. Dipretelin Iya gitu ya, dipretelin, betul, dipretelin dijual terus kirim lagi gitu. lagi. Iya betul betul, itu sesuatu yang apa namanya, meski ada peningkatan kapasitas ya bagaimana pengelolaannya dan kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya teman-teman yang sudah mendapatkan listrik tapi belum cukup biasanya itu mereka udah di next level ya ketika misalnya kayak bicara soal selain pemeliharaan mereka juga gimana nih cara mengelolanya, gimana cara muterin uangnya gitu. Karena kalau misalnya ada dana desa terus dari itu ada koperasi kecil tuh biasanya desa-desa kecil itu desa-desa nelayan punya koperasi gitu ya, itu masih belum tuh, gimana caranya mereka mengelola uang, memutarkan uang untuk bisa si listrik, apa namanya, si fasilitas listrik ini bisa sehat lah ya secara baik itu secara teknis maupun pembiayaannya, seperti itu. Itu yang PR-nya, cukup, challenging ya untuk membangun, human, eee, capital di daerah-daerah, eee, awal listrik, penyediaan listrik. Oke, oke. Terus ada kesalahpahaman lain nggak ya? Misalnya, listrik tuh dianggap, gratis, atau kalau tiba-tiba Iya harus ada iya 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 iuran iya. gitu, itu seperti apa ya, apa penerimaan masyarakat? Iya, emang kalau kemarin kita sempet, apa namanya, visit juga ya ke, apa namanya, ke Maluku dan isu tentang, gratis pun memang menjadi diangkat ya, karena menyampaikan, apa namanya, ini gratis dan setelah itu berbayar pun butuh tahapan gitu. Sehingga, nanti mungkin kita bisa diskusikan bahwa dari gratis ke, apa namanya, ke bayar itu mereka perlu melihat manfaat ekonomi selanjutnya nih. Jadi contoh misalnya gini, saya tuh selama gratis itu cuman bisa nyalain lampu. Kalau Anda mau bayar bisa loh, kalau misalnya bayar lebih Anda bisa loh dapat es buat melaut nih, mau nggak bayar? Gitu. Jadi secara Kapasitas bertahap lebih, terus iya bisa dipakai betul, buat betul sekali. Jadi apa namanya, tantangan-tantangan ke sana yang mungkin apa namanya, secara bertahap diperkenalkan ya Mbak Ira. Jadi added value, nggak sekedar katakan misalnya sebelumnya basic needs mereka itu bayar, terus tiba-tiba basic needs mereka harus bayar lagi. Eee, tapi kita ubah kepada, value added. Jadi kalau misalnya mereka mau bayar, ada value added yang mereka bisa dapatkan, ya tadi es gitu, atau fasilitas irigasi lainnya gitu yang disediakan lewat listrik gitu. jadi perlu kapasitas ya, bahwa peningkatan kapasitas ya supaya mereka bisa memahami dan juga bisa menerima gitu ya, Iya, bahwa dan penting nantinya tuh value harus added, ada Mbak Ira. ya, bahwa ada value added dan untuk value added itu ya harus Iya, bayar gitu, makanya ekonomi harus berputar betul ya di situ ya. sekali. Oke, oke. Terus ada kesalahpahaman tentang kapasitas juga nggak sih kalau di masyarakat gitu? Kayak misalnya udah listrik udah masuk, mereka pikir mereka bisa ngelakuin segalanya gitu dengan listrik yang ada gitu. Mungkin kalau ke sana relatif sedikit ya Mbak Ira ya, karena kalau kita bicara soal apa, bisa melakukan segalanya ketika mereka apa namanya, mendapatkan listrik yang hal yang pertama mereka lakukan adalah basic needs gitu. Jadi sementara basic needs mereka mungkin terbatas, jadi mereka pun mau pakai apa sih gitu dan, tantangannya lebih kepada yang tadi Mbak Ira sebutkan tentang bagaimana, bayar dan nggak bayar, bukan tentang mereka bisa akses semuanya gitu. Yang kami temukan seperti itu sih. Mungkin, teman-teman yang nonton di podcast punya apa namanya, punya pengalaman berbeda, bisa tulis di kolom kolom komentar kali ya. Mungkin gitu ya, yang itu yang kami temukan.
Nah, jadi kan karena listrik ini sifatnya terbatas, mungkin perlu prioritas-prioritas ya untuk penggunaannya. Jadi untuk apa sih sebaiknya energi terbarukan diprioritaskan pemakaiannya? Mungkin kata kuncinya energi itu dimanfaatkan untuk mengubah waktu dan tenaga jadi nilai ekonomi kali ya, Mbak Ira ya. Oke. Karena kalau misalnya tadi balik lagi, tentu ini setelah kebutuhan dasar ya, kita juga tidak menegasikan bahwa kebutuhan dasar seperti kesehatan dan lain-lain itu perlu untuk adanya suplai listrik gitu. Tapi untuk berlanjut gitu ya, tadi sempat disinggung juga untuk berlanjut tentu perlu energi ini dimanfaatkan dengan mengubah si waktu dan tenaga yang kita keluarkan menjadi nilai ekonomi gitu sehingga Time is money berarti ya? ya Ya mungkin kan? sederhananya seperti itu gitu Ya, ya. ya kan ya tadinya kan butuh waktu yang lama buat collecting kayu atau apa gitu yang dari jauh, terus sekarang karena ada listrik masuk kan waktunya jadi Lebih 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 efisien, bisa efektif, dipakai iya untuk betul. kegiatan yang produktif gitu. Iya betul sekali. Balik lagi nantinya ketika, di luar bayar, iuran listrik, mereka juga kan bisa mengembangkan bisnis mereka ya, Ya. pertanian mereka dengan sistem irigasi yang lebih, efisien gitu. Itu yang mereka mungkin perlu, beyond dari sekedar penyediaan hanya lampu gitu ya, Mbak Ira. Iya, dan selain untuk produktivitas juga mungkin sebelumnya kebutuhan dasar yang seperti tadi Kang Hari sudah sebutkan ya, kebutuhan dasar. Jadi supaya bisa melistriki sekolah, gitu, Iya. puskesmas juga kali ya. Setelah itu baru setelah hal-hal yang dasar Dasar itu udah penuhi, terpenuhi, produktivitas. betul. Karena kan mimpinya kita balik lagi ya, Indonesia emas ya, dan Ya, 2060 net zero gitu. Untuk sampai ke sana, salah satu indikator yang kita bisa lihat untuk mencapai net zero itu adalah akses listrik kan, Mbak Ira. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, listrik merupakan salah satu komponen yang bisa secara, efektif, mmm, tidak mengemisi gitu ya, Mbak Ira, dibanding kalau misalnya kita bakar batu bara ataupun bakar, diesel ataupun bensin, seperti itu. nah, jadi kan tadi kita ngomongin tentang masyarakat nih, gimana mereka bisa memandang listrik ini sebagai sumber untuk, melakukan kegiatan produktif gitu ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa mengubah mindset masyarakat? Mungkin balik lagi ke pertanyaan Mbak Ira yang 2 pertanyaan sebelumnya ya, bahwa value added Mbak Ira, bahwa kalau misalnya kita coba, hindari hal-hal seperti memberikan terlalu banyak hal yang terlalu banyak memberikan bahwa A bisa dengan listrik banyak bisa seperti ini, bisa seperti itu. Tapi tadi ya, kita memberikan contoh gitu. Karena, waktu kami melakukan, visit ke lapangan gitu ya, kita bilang nih bahwa ada program kita ke sini dengan, beberapa agenda, salah satunya melihat kesiapan transisi energi gitu dari program PLN yang akan, mengganti diesel dengan PLTS. Harapannya bisa memberikan lebih banyak manfaat dan akses listrik gitu. Mereka positif responnya karena mereka tahu dengan adanya listrik lebih banyak, mereka bisa berjualan lebih lama. Ya. Mereka bisa menyediakan es lebih banyak gitu. Jadi dengan adanya actual result yang mereka bisa, yang tangible ya Mbak Ira, yang bisa mereka pegang, itu sangat penting untuk Harus ada bukti gitu ya, ada betul, bukti bukti nyata bukti gitu nyata buat gitu ya. mereka gitu. Karena kalau misalnya dengan tadi ketika misalnya mereka membayar, walaupun saya bayar tapi pendapatan saya bisa naik 10 kali lipat gitu ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan dari hasil studi, di CPI ya, bagaimana energi bisa berkontribusi besar pada peningkatan, pendapatan nelayan-nelayan gitu. Ini menarik nih ya, jadi nggak cukup sosialisasi aja gitu Iya ya, tapi iya. mereka tuh sebenarnya butuh bukti, bukti bahwa pendapatan mereka bisa naik dan itu yang bisa, convince mereka ya Iya. untuk, berubah pikiran gitu ya, untuk, changing mindset. Sosialisasi, inilah supporting role lah gitu Oke. ya, supporting role ya. Nah, dari tadi kan udah sering tuh disebut Maluku nih, studi Maluku. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya studi CPI di Maluku tuh seperti apa sih? Dan summary-nya tuh seperti apa? Mungkin bisa di-share Kang Hari. Ya mungkin kalau summary sih lebih kepada, energi itu beyond pemenuhan kebutuhan dasar ya, bahwa ini bisa jadi engine untuk, masyarakat mencapai
eee, kondisi ekonomi yang lebih baik dan sosial yang lebih baik gitu. Itu salah satu pesan kunci dari studi yang kami Tapi itu lakukan gitu. studinya sebenarnya, a little bit of background gitu loh, studinya itu sebenarnya studi, tujuannya apa studi ini, terus kita publish, dalam rangka apa ya ini si studi di Maluku ini? 2 hal Mbak Ira. Jadi yang pertama mungkin, buat teman-teman kita tahu bahwa, eee, Indonesia itu sudah berkomitmen ya berkomitmen dalam payung Just Energy Transition Partnership dengan negara-negara maju gitu ya, dan beberapa lembaga konsorsium perbankan di internasional gitu memobilisasi, pendanaan untuk transisi energi gitu. Nah, dalam konteks itu, eee, inisiatif JETP itu punya semacam framework nih untuk transisi berkeadilan gitu. Nah, kita hadir mendukung agendanya JETP untuk melihat bagaimana sih implementasi framework atau kerangka, transisi berkeadilan yang sudah mereka bangun gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ke depannya akan ada program-program serupa terkait transisi energi, bisa nih, melihat yang sudah kita lakukan di Maluku, gitu. Yang kedua, kita juga ingin menyampaikan pesan bahwa ada studi kita juga tentang productive use of energy, itu tentang, kalau misalnya, energi ini dimanfaatkan dengan baik, itu bisa loh mengangkat, level ekonomi dan sosial, masyarakat, gitu. Apalagi kalau misalnya daerah tersebut itu punya exposure yang positif dari energi baru terbarukan, gitu ya, baik itu matahari maupun, eee air gitu ataupun resource-resource energi baru terbarukan yang lainnya, seperti itu Mbak Ira. Jadi 2 ya. Ini pertanyaan yang berkaitan nih dengan, productive use of energy yang kita lihat di Maluku. Ini kira-kira bisa nggak sih pendekatannya direplikasi ke daerah-daerah lain? Yang bisa direplikasi itu adalah framework intervensinya Mbak Ira, bukan tentang teknologinya ya. Maksudnya siapa tahu kan mungkin kalau misalnya kita bicara resource di daerah A, mataharinya bagus, daerah B justru yang bagus airnya gitu kan. Nah, bagaimana intervensinya bisa di adopsi. Yang pertama, kita melihat ada nggak sih potensi ekonominya gitu. Itu yang pertama kita lihat. Yang kedua, ada nggak sih tata kelolanya gitu. Tata kelolanya seperti apa. Nah, kebetulan daerah kami itu mereka kalau misalnya kita visit ke Maluku, Mbak Ira, itu adalah salah satu daerah yang punya potensi besar. Tapi permasalahannya itu ada di penyediaan tenaga listrik untuk, es dan storage gitu ya. Nah, kalau misalnya Mbak Ira atau teman-teman lainnya itu visit ke Maluku tanya, "Di mana daerah tuna yang paling bagus gitu penangkap?" Itu salah satunya itu Pasir Putih tuh Mbak Ira, gitu. Nah, tapi semua itu bersepakat gitu ya, mufakat gitu bahwa tapi mereka punya kendala gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa mereka punya potensi ekonomi yang bisa ditingkatkan Kan gitu. gitu ya, karena potensi perikanannya sangat tinggi Besar ya. banget Jadi gitu. bukannya ikannya yang terbatas, tapi, storage-nya kan. Betul Jadi sekali. mereka bisa dengan adanya cold storage dari renewable energy bisa, mereka bisa mendapatkan ikan lebih banyak dan di-store dan jadi nanti penjualannya bisa lebih tinggi juga kan. Dan Betul. ini berarti, teknologinya nggak replicable tapi, pola pikirnya kita lihat Betul, kita dulu, lihat. potensinya apa nih di daerah ini, baru kita kembangkan, based on that gitu ya. Terus selanjutnya terkait, governance-nya Mbak Ira. Jadi kebetulan saja kita melihat bahwa daerah Pasir Putih itu punya semacam koperasi desa Mbak Ira. Jadi mereka itu sudah cukup mendapatkan, exposure ya mengenai bagaimana kita ngumpulin uang, kita bagi-bagi hasil gitu. Itu, penting. Tentu kalau misalnya kita bicara soal apakah harus ada koperasi desa ya nggak melulu juga karena tapi tentu nanti scalability prosesnya itu berbeda dengan yang mereka sudah terpapar dengan koperasi desa ataupun yang belum punya koperasi desa, seperti itu Mbak Ira. Jadi mereka sudah paham tuh kapan bagi hasil, ngelola uang, kenapa bayar iuran dan sebagainya, gitu. Jadi pembagian peran antar aktor-aktor, yang bisa mendukung productive use of energy di desa tuh siapa aja sih dan perannya apa aja? Kalau peran itu penting ya karena jangan sampai setiap
eee, setiap instansi ataupun, stakeholders gitu ya, pemangku kepentingan, itu melakukan hal sama ya Mbak Ira ya. Jadi kan kalau nggak lakukan yang sama Redundancy nanti, iya, resource-nya tidak, apa namanya, tidak efisien. tidak efisien gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara soal kalau di Indonesia kan kita bicara soal pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai pemerintah desa, terus udah gitu kita punya PLN, punya, apa namanya, swasta, dan kita juga punya, apa namanya, lembaga filantropi ya. Nah, kalau misalnya pemerintah pemerintah pusat ini lebih kepada bagaimana menciptakan, apa namanya, payung hukum yang umum lah ya, gitu, payung hukum yang general gitu ya. Supaya bisa memberikan arahan Beri gitu ya, arahan gitu, standar. nanti habis itu mereka dari arahan itu, kan kalau misalnya sekarang program pemerintah tuh money follow program ya. Jadi ketika dari situ kita bicara soal DAK nih, DAK disalurkan ke, dana alokasi khusus ya, DAK itu. Terus dari itu dialokasikan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah. Pemerintah daerah nanti punya payung hukum ketika misalnya, oh ada, apa namanya, ada arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan, transisi energi. Pemerintah daerah itu yang menuangkan sedikit lebih teknis gitu untuk menyalurkan dana-dana tersebut, sehingga kenapa penting adanya payung hukum, arahan dari pemerintah pusat, sehingga teman-teman pemerintah daerah ini punya, apa namanya, perlindungan ya secara hukum gitu ya Mbak, untuk melakukan pengalokasian dana gitu. Dari situ nanti ke dana desa gitu ya, ke dana desa nanti, apa namanya, dana desa memastikan bahwa, teman-teman yang ada di desa itu, apa namanya, programnya terlaksana gitu, dari apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ya PLN bisa menjadi sebagai aktor yang, apa namanya, menjaga kualitas, apa namanya, teknis gitu ya, teknis gitu. Bagaimana Integrasinya kalau juga. misalnya iya, kalau misalnya ternyata sudah besar, bagaimana mau tadi yang dari off grid, mungkin teman-teman yang tadi Mbak Ira bilang, oh dari off grid terus gitu mau ke on grid, itu bagaimana gitu. Itu apa apa, PLN bisa berperan di sana. Private itu kita juga harus terbuka untuk, mendengarkan bagaimana mereka ada inovasi-inovasi gitu ya dari sisi, apa namanya, private sector, kita juga harus terbuka untuk ke sana gitu. Dan kalau misalnya dari teman-teman, apa namanya, foundation, teman-teman Filantropi. filantropi gitu ya, teman-teman filantropi gitu, kita bisa, apa, bekerja sama untuk unlocking, apa namanya, positive externalities itu gitu ya Mbak Ira, sehingga Risiko-risiko awal itu ya. betul sekali. Jadi, apa namanya, memang kalau misalnya kita bicara soal 3T, nggak semuanya, bahkan mungkin hampir semuanya itu tidak harus ada unlocking ya, Mbak, dan disitulah peran filantropi gitu, bisa bisa berkontribusi bareng melakukan, apa namanya, penyediaan listrik sekaligus transisi energi. Oke, oke. Jadi penting nih ya, semua semua, aktor ini sama-sama penting dan punya perannya masing-masing ya, mulai dari Betul. pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, PLN, swasta dan juga filantropi ya. Mhm. Oke, oke. Tapi mungkin ada pesan-pesan lagi mungkin yang ingin disampaikan oleh Kang Hari? Eee, Tadi ya kalau mungkin saya sih menarik dari pertanyaan Mbak yang terakhir tentang siapa melakukan apa, bahwa kita semua punya, apa, punya perannya masing-masing, baik teman-teman, baik itu kita bekerja di, apa namanya, di private sector, di BUMN, ataupun, kita di, apa namanya, yayasan gitu ya, kita punya perannya masing-masing, dan bagaimana kita, secara kolaboratif, bekerja sama untuk merealisasikan transisi energi yang berkeadilan gitu ya. Dan tentunya, lebih besar lagi untuk membangun ekonomi dan sosial Indonesia gitu. Kita bersama-sama untuk berkolaborasi, semangatnya kolaborasi, Mbak Ira. Baik, semangat kolaborasi ya, Ah, nggak bisa sendiri-sendiri nggak ya, bisa heeh. sendiri-sendiri, Mbak Ira. Demi Indonesia emas. 2045 dan NZE ya, Ya 2060. dan NZE. Oke, baik. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kang Hari atas diskusinya yang sangat mencerahkan hari ini ya. Waduh, terima kasih banyak. Heeh, jadi Semoga kalau membantu. kalau boleh mungkin saya simpulkan ada beberapa poin gini yang dari diskusi ini. Pertama, tentang elektrifikasi. Elektrifikasi ini nggak cukup, hanya, lampu menyala, tapi harus bisa menggerakkan ekonomi, terutama ekonomi lokal. Lalu kedua, energi terbarukan ini bisa dipakai untuk productive use dan dampaknya bisa sangat luar biasa untuk menggerakkan ekonomi lokal. Dan juga ketiga, kunci keberhasilan itu tidak hanya di teknologi, tapi juga di, sumber daya manusianya dan institusi dan juga intervensi dari aktor-aktor yang tepat, gitu ya. Ya,
Oke, baik. Kalau gitu, teman-teman Cendekia Iklim, terima kasih sudah mendengarkan Ekoniklim Podcast. Di episode ini bersama Kang Hari Gembira dari CPI, di mana kita telah berbicara mengenai productive use of energy. Semoga episode ini bisa memberikan perspektif baru mengenai bagaimana energi bisa benar-benar menjadi alat pembangunan dan menggerakkan ekonomi lokal. Saya Ira Purnomo, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam Cendekia Iklim.